Halo semuanya, kali ini kita akan mendaki Gunung Gede Pangrango via Cibodas. Pendakian Gunung Gede Pangrango telah resmi dibuka kembali sejak 10 Februari 2023. Gunung Gede Pangrango sempat ditutup sejak tanggal 22 November 2022 akibat gempa dahsyat yang melanda Cianjur. Ini menjadi kabar yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pecinta alam dan pendaki gunung yang ingin menikmati keindahan alam dan memacu adrenalin dengan mendaki gunung yang memiliki ketinggian 2.958 meter di atas permukaan air laut. Namun penting bagi para pendaki untuk mematuhi segala aturan yang diterapkan dan melakukan pendakian dengan aman dan bijak, seperti selalu menerapkan protokol kesehatan, membawa bekal yang cukup, mematuhi jalur yang benar, dan selalu berkoordinasi dengan pemandu pendakian yang berpengalaman. Gunung Gede Pangrango merupakan salah satu gunung yang populer di Jawa Barat dan memiliki pemandangan yang sangat indah. Pemandangan alam yang dapat ditemukan di sini meliputi hamparan hijau hutan, air terjun, dan beberapa puncak gunung yang memukau. Pendakian ke puncak Gunung Gede Pangrango membutuhkan waktu sekitar 6-8 jam dan memerlukan tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Ada beberapa tips bagi pemula, yaitu siapkan mental dan fisik, wajib ajak teman yang sudah berpengalaman, baca perkiraan cuaca, peralatan dan perlengkapan yang cukup, dan izin orang tua tentunya. Dan satu lagi, jangan lupa bawa pulang kembali sampah yang kalian bawa. Oh ya, kita udah sampai di Telaga Biru nih. Waktu tempuh dari base camp menuju Telaga Biru ini memerlukan waktu sekitar 30 menit. Dan melakukan trekking sejauh 1,4 km. Setelah menikmati keindahan Telaga Biru, kita lanjut lagi jalan menuju Rawa Gayonggong. Nama Gayonggong sendiri berasal dari rumput-rumput yang berada di rawa tersebut, yang biasa disebut masyarakat dengan nama rumput Gayonggong. Jembatan Rawa Gayonggong sejatinya punya panorama yang sangat cantik, cocok untuk berfoto-foto. Kalian yang melewati jembatan ini, kalian harus hati-hati, karena jembatan ini banyak yang berlubang.
kita udah sampai di persinggahan Panyangcangan. Untuk kalian yang mendaki, jika kekurangan makanan atau lapar, di sini ada juga yang jualan. Oh ya, selain para pendaki, di sini juga banyak wisatawan yang menuju wisata Curug Ciberem. Jalur bawah menunjukkan ke arah air terjun Ciberem. Dan jalur atas menunjukkan ke arah puncak Gede Pangrango. Dan di sini treknya berbatu dan sudah mulai nanjak. Dan beginilah jalur via Cibodas, kadang ketemu nanjak dan ketemu yang landai juga. Akhirnya kita sampai di shelter Rawadenok 1. Di sini kita tidak istirahat karena kita masih kuat lah, intinya kuat. Kita lanjut perjalanan menuju Rawa apa sih? Rawa Buaya, bukan Rawa Buaya. Rawadenok 2. Dan ini temen aku nih. Dia juga lagi ngevlog sih buat channel YouTube-nya dia. Oh ya, jangan lupa di-subscribe juga ya channel YouTube-nya dia, yaitu nama YouTube-nya Petualang Amatir. Tidak jauh dari Rawadenok 1, kita udah sampai di Rawadenok 2 nih. Inilah kondisi di Rawadenok 2. Sepi sih, nggak ada orang. Panjang.
Biarkan. Oh, tuh. Di sini ada toilet juga nih, tapi toiletnya itu kayak udah nggak keurus gitu. Coba deh kita lihat ke sana. Toiletnya lumayan cukup kotor, mungkin karena gempa kemarin jadi pengurusnya tidak sempat untuk ngerawat toiletnya ini. Setelah ngecek toilet, kita istirahat dulu dan di sini sudah banyak pendaki lain. Kita lanjut perjalanan lagi nih, soalnya cuaca sudah mulai mendung. Nah, rencananya kita mau ngecamp di kandang badak. Mudah-mudahan sih nggak hujan nyampe kandang badak. Perkiraan waktu sampai kandang badak yaitu sekitar jam 1-an. Akhirnya kita sampai di shelter Batu Kukus 1. Entah kenapa di sini dinamakan Batu Kukus 1. Mungkin batunya bisa dikukus kali ya. Di sini kita istirahat sebentar dengan menikmati pepohonan yang rindang serta udara yang begitu segar. Setelah istirahat di shelter Batu Kukus 1, kita akan lanjut lagi ke shelter Batu Kukus 2. Jalur pendakian menuju Gunung Gede Pangrango ini ada 3 jalur, yaitu yang pertama, Via Cibodas yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Cibodas. Yang kedua, Via Putri yang terletak di daerah Cipanas. Dan yang ketiga,
Via Salabintana yang terletak di daerah Sukabumi. Ngomong-ngomong, kita udah sampai di Batu Kukus 2. Di sini banyak pendaki yang sedang istirahat karena sudah mulai berkabut dan sudah mulai gerimis. Kita melakukan pendakian ini yaitu pada tanggal 11 Februari 2023 sekitar jam 11 malam berangkat dari Tangerang dan sampai di base camp sekitar jam 2 pagi. Di sini kita istirahat dulu sebentar karena kondisi sudah mulai turun hujan. Kita sampai di shelter Batu Kukus 2 yaitu sekitar jam 10 pagi. Lihat nih, ada burung yang lagi minta makanan. Setelah hujan mulai agak reda, kita lanjut lagi perjalanan. Sekitar jam 11 kita sudah sampai di air panas. Di sini bisa juga untuk ngecamp karena areanya cukup luas dan ada toiletnya juga. Bentar, ada penampakan dulu lewat. Lagi-lagi jalur Cibodas memberikan godaan kepada Anda para pendaki Gunung Gede Pangrango. Sebuah sumber air panas akan Anda jumpai dalam jalur pendakian via Cibodas. Air panas ini tepat berada di jalur pendakian. Namun, untuk keselamatan dan keamanan para pendaki saat melewati trek yang penuh dengan air, telah disediakan tali untuk berpegangan. Sumber air panas di tengah-tengah jalur pendakian ini jarang ditemukan pada gunung lain di Indonesia. Harus hati-hati saat melewati jalur air panas ini, karena kondisi bebatuan yang berlumut dan sangat licin. Panas ini. Ada, mantap. Oke bang. Masih jebol. Woi, orang mau lewat. Ya bang. Iya bang. Oke, hati-hati bang. Ini nggak meliput ke belakang bang.
Setelah kita melewati jalur air panas, kita ketemu shelter air panas 1 dan shelter air panas 2. Selanjutnya kita lanjut jalan menuju kandang batu. Dan di sini kondisi sudah mulai turun hujan. Waktu tempuh menuju pos kandang batu ini memakan waktu sekitar 1 jam. Pos kandang batu adalah tempat yang cukup luas untuk ngecamp. Tidak jauh dari kandang batu, sekitar 10 menit, kita akan bertemu dengan air terjun Pancaweluh.
Selanjutnya 1 jam perjalanan lagi, kita akan sampai di pos kandang badak. Nah, di pos inilah menjadi pos paling favorit para pendaki untuk mendirikan tenda dan bermalam. Akhirnya kita sampai juga di pos kandang badak. Setelah melewati tanjakan-tanjakan yang cukup menguras tenaga. Dan di sini sudah banyak pendaki yang mendirikan tenda. Di pos kandang badak ini sangat berlimpah sumber air. Di sini ada toilet juga dan musola. Karena sudah mulai hujan, kita mencari spot untuk bikin tenda. Rencana besok pagi kita akan muncak ke puncak Pangrango. Karena kita belum sama sekali naik ke puncak Pangrango. Tapi kita lihat sesuai kondisi cuaca dulu. Soalnya sesampainya di kandang badak ini sudah mulai turun hujan. Karena kondisi cuaca sehari semalam itu hujan terus, maka kita memutuskan untuk pulang dan gagal muncak deh.
Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe.